Setelah Xiaoyan mengatakan ini, 4 dan 6 bersikap bijaksana dan tidak berkata apa-apa lagi. Lagi pula, di dalam hati mereka kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya tidak lebih lemah dari mereka, dan jika kita melihatnya atas nama yang mulia, kekuatannya hanya akan berada di atas mereka. Adapun ramuan umum para dewa dan iblis yang telah disempurnakan Xiaoyan, dia tidak pernah menyebutkannya. Oh, ada beberapa komisi yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, Xiaoyan masih berencana memberikan ramuan itu kepada Qi sendirian. Selain komisi Xiaoyan, pertemuan ini, komisi yang tersisa sedikit, bahkan Xiaoyan belum menerima komisi alkimia baru. Namun, Xiaoyan sudah mendapat komisi yang cukup untuk yang berikutnya. Masih banyak pil yang belum sempat saya saring. Namun setelah dikunci oleh Su Qiantai, Xiaoyan berencana bertanya pada 7 atau 8, mencari harta karun yang bisa menyembunyikan nafas. 8 Bisakah Anda membantu saya membuat sesuatu yang dapat melindungi napas saya? Xiaoyan berkata dengan tegas. Ada beberapa hal yang tidak perlu dihindari, meskipun itu jelas-jelas ditujukan padanya, tidak ada masalah, katakan hal yang sama pada Su Qiantai, dia tahu semua yang dia lakukan semuanya ada di permukaan, saya ingin hal ini mencegah Su Qiantai mengawasi saya. Melindungi nafas. Aku tidak pandai dalam hal ini, ada cara namun efeknya mungkin sedikit lebih rendah, tidak ragu-ragu. Lagi pula, kami sudah pernah melakukan transaksi dengan Xiaoyan sebelumnya. Jadi aku masih lebih mempercayai Xiaoyan, benda yang melindungi nafas saya punya. Tepat setelah 8 kata itu jatuh, Qi mengambil inisiatif untuk berbicara. Setelah rapat selesai saya akan mempercayakannya kepada Anda. 7 itu murah hati. Dan itu sangat murah hati. Ini akan menimbulkan banyak kecurigaan, setidaknya itu membuat orang merasa Qi dan Xiaoyan sangat dekat. Terima kasih, beberapa ramuan yang dipercayakan telah disempurnakan, mari kita transfer dulu, saya akan menyempurnakan yang lainnya sesegera mungkin. Xiaoyan tidak mengerti maksud Qi. Untuk seorang pengusaha kata-kata seperti itu tidak seharusnya muncul, seharusnya lebih seimbang. Tentu mungkin Qi selalu bersikap seperti ini, lakukan bisnis di seluruh dunia dengan tulus, memperlakukan orang dengan tulus juga merupakan cara berbisnis, setidaknya dalam transaksi dengan Xiaoyan. 7 sangat dermawan ini sebenarnya membuat Xiaoyan mempunyai kesan yang baik terhadapnya. Siapapun yang membutuhkan dapat berkonsultasi dengan saya. Harga wajar dapat diperdagangkan. Anda juga dapat bertukar bantuan, Qi lalu melanjutkan. Begitu pernyataan ini keluar ia memberitahu semua orang bahwa ia tidak memperlakukan Xiaoyan secara khusus. Tapi semua orang di sini seperti ini. 7 Apakah ada sesuatu yang bisa memecahkan aura tersembunyi itu? Yang terbaik adalah langsung mengunci posisinya. Pada saat ini suara 6 perlahan keluar. Keduanya saling menargetkan semuanya ada di luar sana, tentu saja ada tapi apa yang akan Anda berikan sebagai imbalannya? Ini adalah harta karun, Qi segera menjawab maknanya juga jelas artinya, Anda tidak bisa menukar barang ini hanya dengan mengandalkan bantuan. Kalau begitu lupakan saja harta karun seperti itu tidak ada gunanya. Liu juga memberi tahu Xiaoyan dengan cara ini, dia punya banyak sarana jangan berpikir itu berarti Anda tidak bisa mengurungnya. Xiaoyan memilih diam tidak perlu berkata apa-apa lagi. Konflik di antara keduanya tentu semua orang bisa mengerti, belum tentu demikian, Xiaoyan tidak menjawab. Qi tidak bersedia, hal ini tidak disebutkan dengan jelas apakah barang-barangnya tidak berguna. Su Qiantai juga tidak membantah Qi. Tidak perlu berdebat. Dia membuka mulutnya hanya untuk berdebat dengan Xiaoyan, tidak peduli apakah itu berguna atau tidak,
setelah semua suara berhenti pertemuan ini harus berakhir di sini, akhir pertemuan semua orang bisa pergi, ucap Yi perlahan, seperti biasanya, itu tidak akan banyak bicara, jangan bertanya terlalu banyak, seolah-olah hanya seorang pengamat, setidaknya saat ini saat semua orang ada di sini, itu adalah pengamat tepat saat Xiao Yan hendak pergi. Suara seseorang muncul sendirian di benak Xiao Yan. 96. Saya ingin berbicara dengan Anda sendirian, kamu bisa menolak, bicaralah padaku sendirian. Ketika Sui Ying bertemu sebelumnya, itu adalah ujian jadi apakah sekarang sudah dikenali oleh Su Qiantai. Xiao Yan sedang berpikir dalam hatinya. Menjanjikan atau menolak, identitas Liu adalah mendiang Raja Taixu, Anda tidak mengambil tindakan terhadap saya sebelumnya, rupanya itu sesuai dengan dugaanku, saya khawatir dia dan Taixu tidak sepenuhnya berada di posisi yang sama. Saya tidak tahu situasi Sensi sekarang. Kabar hilangnya ratu pun semakin tidak jelas. Seperti kata pepatah, musuh dari musuhku, adalah temanku. Jika Su Qiantai benar-benar mendambakan tahta ini benar-benar sebuah peluang, pikiran Xiao Yan berputar. Segera membuat penilaian dalam pikiran saya, dia tidak takut membicarakannya di sini, identitas sendiri Su Qiantai jelas tidak memahaminya kalau tidak, mustahil untuk tidak membunuhnya, kecil kemungkinannya untuk menemukannya di sini. Saatnya bekerja, Xiao Yan berkata dengan hormat, Xiao Yan tidak yakin apakah Qi ada di sisinya atau tidak. Tapi sejauh ini, memberinya banyak bantuan dia bahkan mengundang Jiuyang Tianzun untuk membantunya, setelah menunggu beberapa saat semua sosok biru menghilang di platform, batu 6 dan 9 terakhir keduanya perlahan muncul. 9. Tidak haruskah saya meminta Anda untuk mempertimbangkan semua makhluk hidup atau menghormati yang mulia? Nama yang sudah lama dikagumi, Liu tidak lagi bersembunyi, dia secara langsung menyatakan siapa yang dia pikir adalah Xiao Yan. Itu tidak terlalu buruk. Bahkan jika itu dia tampaknya tidak jelas apakah yang mulia benar-benar meninggal. Saya tidak peduli dengan semua makhluk hidup, bahkan yang mulia pun tidak, Xiao Yan menjawab dengan dingin. Jadi, siapa kamu? Aku 6 kamu 9, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Xiao Yan terus bermain teka-teki dengan Su Qiantai. Karena aku memilih pertarungan mengapa terus berpura-pura. Kata Liu Ze, Su Qiantai Raja Taixu, jika pertemuan ini tidak diselenggarakan oleh Anda, tidak punya hak untuk berbicara dengan saya, Xiao Yan sangat menyadari kekuatannya sendiri. Dia jelas yang terlemah di alam dewa kekacauan ini. Dan masalah identitas diri sendiri, bahkan jika pihak lain mengetahui bahwa dia adalah reinkarnasi yang mulia, tidak bisa membiarkan pihak lain yakin, apakah yang mulia benar-benar telah jatuh. Atau apakah reinkarnasi, gunakan kelemahan untuk berpura-pura menjadi kuat, menghadapi monster tua itu dan di bawah penutup ini, Xiao Yan harus melepaskannya dari tekanan menghadapi identitas, Xiao Yan yang terungkap secara langsung. Su Qiantai masih terkejut. Karena Xiao Yan dengan tegas mengungkapkan identitasnya, daripada dia masih ada beberapa keraguan, sebelumnya, kamu melihat tiruanku sebagai bayangan darah, katakan padaku apa yang ingin kamu lakukan, Xiao Yan tidak menunggu jawaban Su Qiantai. Kemudian dia terus berbicara dengan nada merendahkan. Seolah-olah di matanya Su Qiantai bukanlah apa-apa, bantu aku mendapatkan kembali tahtaku, Taixu akan mundur dari Sensi saling menguntungkan antara Anda dan saya. Setelah hening sejenak, Su Qiantai dia sebenarnya mengutarakan pemikirannya secara langsung, bukannya dia tidak ingin berkomplot melawan, tapi namamu terlalu besar, sebelumnya bahkan membuat Su Qiantai bingung. Setelah langsung mengungkap identitasnya biarkan Su Qiantai menghancurkan beberapa pertahanan.